Di kesempatan ini eh, saya akan buka sesi untuk bertanya. Namun sebelumnya itu sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, mohon diisi daftar hadirnya dan juga eh, selain daftar hadir ada juga untuk kuesionernya. Silakan Bapak Ibu juga bisa isi karena kegiatan webinar ini akan dijadikan jurnal ya. Dimohon kerjasamanya untuk kita semua. Baik, saat ini ya. Ya, Selamat siang. baik saat ini saya buka eh, ruang pertanyaan diskusi untuk kita semua. Bagi yang jaringannya bagus, silakan Jadi bisa. sebagai Selamat sore. informasi, pertanyaannya tidak hanya sebatas pencitraan, teologi pencitraan. Kaitkan dengan teologi-teologi lain, beberapa Halo. teologi di Alkitab. Oke, terus Asri. Ya, baik. Jadi kita teratur ya, Bapak Ibu, supaya jadi kalau silakan raise hand kalau misalnya mau bertanya supaya saya arahkan. Nanti kita juga bisa yang dari chat juga nanti saya akan bacakan. Baik. Jadi eh, jadi bukan hanya bertanya, boleh juga kasih masukan atau orang-orang saintis ada di sini boleh juga memberi tambahan, tapi jangan melewati Alkitab ya. Pada saat melewati Alkitab saya cut. Ya. Selamat siang. Selamat sore Pak Weli. Iya baik, Pak Pendeta Joni, silakan Pak Pendeta Joni. Oh, Pak Joni, Pendeta Joni, kawan kita. Silakan. Terima kasih Pak Weli. Pak Weli sudah menjelaskan tentang dasar-dasar logikanya ya. Sudah. Pernyataan awal tentang pernyataan Ibu siapa? Ibu Rita ya, Ya. bahwa ada manusia sebelum ada. Tapi waktu itu saya dengar beliau juga masih mungkin, kalau nggak salah. Jadi beliau juga belum punya kepastian apa apakah ada manusia sebelum Adam atau tidak. Jadi akhirnya berspekulasi mungkin dan sebagainya. Ya, tapi begini, ada kalau Biblika Pak Weli sudah jawab. Jadi kalau memang pernyataan ibu ini, maka ada konsekuensi yang harus dia terima. Maksudnya begini, pertanyaannya begini, untuk apa Allah menciptakan manusia sebelum Adam itu? Tujuan apa Allah menciptakan dia? Untuk Hmm. apa? Pertanyaan tentang kasus ini. Untuk apa Allah menciptakan itu? Jadi kalau argumentasi ini benar, lalu akan menghancurkan reputasi Allah itu. Artinya dalam menciptakan Allah eksperimen, menciptakan dulu ternyata ini nggak cocok. Oh ini ganti, ya nggak seperti itu. Jadi pernyataan-pernyataan bahwa ada manusia sebelum Adam ini kan pernyataan yang di luar nalar sains sebenarnya. Tapi begini, uh, ilmu pengetahuan itu terus berkembang, ya dia terus berkembang. Artinya orang bilang bumi berusia jutaan tahun. Nah, itu kan tidak ada dari Pak Wildan tidak ada kepastian di situ. Tidak ada kepastian. Memang betul tidak ada kepastian. Hanya argumen spekulasi jutaan miliaran uh, tahun seperti itu. Tapi itu ilmu pengetahuan dia terus berkembang. Contohnya seperti ini. Dulu kita orang percaya teori evolusi misalnya. Tapi ilmu pengetahuan biologi modern membantai itu sekarang. Jadi Hmm. jadi ilmu itu selalu berkembang. Ya, jadi saya kira seperti itu. Lalu kemudian ada waktu seminar di Jogja, saya tinggal di Jogja. Ada seorang teman kuliah saya waktu kami sama-sama mengambil program MCH di STII. Dia S1-nya bidang arkeologi di Universitas Gajah Mada. Lalu dia mengambil bidang arkeologi di sebuah universitas di Amerika. Lalu pulang ke Indonesia mengambil memperdalam bidang teologi di STI. Jadi kami kenal baik. Kemarin dia beberapa tahun lalu buat seminar di situ. Lalu ada pertanyaan seperti ini muncul. Berapa umur bumi ini? Lalu akhirnya dia sampai pada kesimpulan, seperti Pak Weli bilang, bumi ini tidak lebih dari 10.000 tahun. Jadi seperti itu. Teman saya, Hmm. oke saya bilang Mantap. sekali-kali kita ajak ke Jakarta jadi
pembawa seminar di Agape lah kira-kira. Boleh, boleh. Oke, Dan terima dia bilang, kasih. "Tony, kalau diundang saya siap." Bercanda saja. Dan dia masih dia mengajar sejarah gereja di STI. Jadi kira seperti itu. Jadi memang ilmu pengetahuan terus berkembang. Tapi ada salah satu hamba Tuhan berkata, ilmu pengetahuan terus berkembang. Dan kalau ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan kita, ilmu pengetahuan itu belum sempurna. Dia harus terus berkembang sampai dia Oke. aman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John untuk tambahan masukan. Jadi sekali lagi saya memberikan benang merah bagi kita teolog, apalagi punya gelar, jangan membicarakan kebenaran dalam bingkai kemungkinan. Kalau kita melihat ya video hanya tidak sampai 5 menit itu 11 kali kata mungkin. Itu melunturkan wibawa akademik kita. Jangan bikin kesimpulan mungkin ya tidak usah ngomong kalau mungkin itu tidak benar berarti. Tadi Pak Joni sudah bilang, untuk apa kalau manusia dicipta sebelum Adam? Nanti bertentangan juga ya dengan Roma 3:23, berarti ada manusia spesial. Jadi tidak masuk akal dari segi logika, dari segi teologi, dan juga ilmu pengetahuan juga tidak pernah mendukung. Oke, kemudian Pak Joni bilang ada 2 poin yang bagus tadi, banyak poin, semua poin bagus. Bahwa ilmu pengetahuan berkembang. Kita maklumi, teologi bisa berkembang, tidak bisa berkembang. Orangnya yang berkembang, maksudnya berkembang naik surut itu sesat, tidak tidak orang. Tapi teologi tidak bisa naik turun sudah fix kebenaran itu. Kenapa tidak berkembang? Karena teologi itu sempurna. Kalau ilmu pengetahuan relatif itu berkembang karena tidak sempurna. Sebab itu miliaran tahun penciptaan bumi, usia bumi tidak pernah tepat. Tadi ada arkeolog, itu bagus juga. Satu saat bawa ke kita Pak John mau diskusi lalu dia bikin jurnal. Baik, itu masukan dari Pak John. Silakan. Yang lainnya, silakan Astri. Ya, baik, di sini sudah ada yang raise hand. Silakan Pak Adrianus Ya, untuk bertanya. baik, terima kasih. Sebelum sekaligus saja, barangkali sebelum bertanya atau memberi masukan, kasih dulu apresiasi atau bukan apresiasi ya, saya bukan meminta dia apresiasi. Bagaimana kesan setelah mengikuti seminar saya? Kita baru sekali bikin seminar soal mencipta planet dan segala macam ini. Silakan Pak. Baik, shalom. Selamat. Kurang kedengaran Pak. Suara Bapak kecil Pak, boleh. Halo, halo. Bisa didengar? Kecil suaranya nih Pak. Apa di setel di mana ya? Bagian mana kira-kira? Volume atau apa? Halo, bisa didengar? Papua dengar. Ya, Papua dengar. Terima kasih. Sudah bisa bicara? Masih kecil Pak suaranya Pak. Senator? Suaranya kecil Pak. Ya. Teman-teman lain tidak kedengaran. Waduh. Coba mungkin diatur dulu audionya. Kalau ada Bapak, yang lain cek yang sudah audionya punya dulu. pertanyaan boleh. Udah besar suaranya nih. Udah besar suaranya tuh. Oke. Silakan yang lain dulu aja lah. Silakan yang lain. Oke ya. Astri, Yang- lebih aktif lagi iya. Astri. Yang lain saja dulu kalau masih ada bertanya. Tapi di chat ada Pak yang ada yang bertanya Pak di chat. Nah ini. Silakan terserah ya di chat atau ini Pak Adrianus. Pak Adrianus tadi yang volumenya lagi bermasalah Oke, itu. oke di chat aja supaya waktunya kepake. Iya, atau sambil saya scroll karena sudah panjang sekali ya. Sudah banyak chat Ada yang mau bertanya di dalam Zoom? Ya, ini ada satu pertanyaan Pak. Pak Welly ada di posisi mana tadi itu Pak Adrianus? Terus bagaimana Dr. Welly menjelaskan tentang tohu wabohu dalam Kejadian 1 ayat 2? Oke. Kata orang tohu bohu itu adalah person, pribadi jahat setan. Posisiku dan cek lagi di mana-mana itu bukan pribadi tapi itu situasi. Kata Ibrani tohu bohu menjelaskan tentang itu artinya tidak berbentuk dan kosong. Itu bukan ilah. Big Bang mengatakan itu ilah. Teori gap mengatakan itu ilah atau setan. Pribadi yang saya sebut. Tidak benar.
sudah diselidiki secara teks tadi, tidak ada ciri-ciri atau apa petunjuk bahwa itu adalah ilah. Tetapi itu situasi berproses diwakili oleh tadi partikel W atau dan tadi. W yang menjelaskan tentang kelanjutan prosedur. Jadi posisi kita, posisi kalau saya secara pribadi ditanya, cepat sekali saya menjawab, posisiku adalah itu bukan ilah tetapi situasional, situasi keadaan yang ada pada saat itu. Sekali lagi, tohu bohu bukan nama setan. Tohu bohu adalah bahasa Ibrani yang menjelaskan keadaan tidak berbentuk dan kosong. Baik, lanjut Pak. Air yang di atas dipisahkan dengan air yang di bawah, kemudian Ya. menjadi laut. Kemanakah air yang di atas itu? Apakah menjadi planet-planet dan galaksi? Oke. Atau bagaimana? Pada awalnya karena itu orang-orang filsuf kuno seperti Thales mengatakan, filsuf Thales itu filsuf klasik mengatakan bumi ini berasal dari air. Nih, coba ikuti saya membuat peragaan walaupun shadow, bayangan. Kalau kita isi air segelas lalu taruh kelereng di dalamnya. Tahu kelereng kan? Kelereng. Kelereng itu tenggelam bulat itu di air. Pada awal dicipta seperti itu bentuknya, bumi kelereng, tapi tergenang dengan atau tertutup dengan air. Nah, pada ayat-ayat berikutnya menjelaskan bahwa maka Allah berfirman, Tuhan membuat cakrawala, kemudian air yang ada, sebagian air itu dinaikkan Tuhan ke atas, bukan menjadi planet. Itulah yang disimpan Tuhan menjadi kehidupan kita, air hujan, atau awan dan sebagainya, sehingga ini sekarang hujan di Cibubur nih, itu air itu. Lalu kemudian sisanya itu dialirkan ke laut, menjadi laut. Dan sisa pembagian air laut dan sebagian ditaruh di perut bumi, jadi ada 3 titik, ke laut, ke perut bumi, ke udara, menyebabkan kelereng tadi kelihatan, karena sudah berkurang airnya. Pada saat kelereng kelihatan, bagian kelereng itu ada yang kelihatan, ada yang tidak. Yang tidak kelihatan itu tertutup dengan air, nah itulah laut. Yang kelihatan itulah darat. Yang sekarang kita punya manusia hidup. Pada saat mana itu dikembalikan Tuhan? Pada saat air bah, kita sudah bacakan Kejadian 6-7, Tuhan kembalikan air di atas, Tuhan kembalikan air dibuka di perut bumi, mengalir semuanya, dan air laut menyatu dengan air di atas, maka bumi tenggelam. Para saintis dan juga arkeolog menyetujui itu, sehingga mereka menemukan fosil-fosil ikan besar di gunung. Karena air bah itu bukan secara lokal, tetapi menyeluruh seluruh bumi. Dan sesudah itu air juga dikembalikan ke posisi semula. Dan Tuhan berfirman, Dia tidak akan membinasakan bumi dengan air, tapi dengan api. Tandanya pelangi. Masih ada pelangi nggak sekarang ini, Astri? Masih kan? Oke, jadi begitu. Yang awalnya bumi tenggelam dengan air. Air sisanya ke atas, kemudian taruh di perut bumi, sisanya sisa ke atas di perut bumi, sisanya itu di laut. Lalu diberi garam oleh Tuhan. Jadilah laut untuk tempat ikan. Seperti itu ceritanya. Baik, Pak. Baik, Astrid, saya sudah Iya. bisa didengar. Ya apa-apa ya kali Pak. Jadi suaranya memang masih kecil Pak. Tapi nanti kita bagaimana Bapak? Bisa kedengaran nggak sama Bapak? Memang masih Ya, kecil bisa, sih Pak. bisa. Iya, sayang ya. Sayang udah kedengaran nih. Coba mungkin di chat lagi. Kita habiskan pertanyaan di Ya. chat, Astri. Itu kecil karena Bapak pakai earphone. Mungkin Bapak Betul. ilangin earphone, bukan ilangin, maksudnya lepas Coba earphone-nya. cabut Jangan earphone-nya. dikoneksi ke earphone. Nah, jadi Bapak dengarnya lewat langsung speaker dari komputer atau laptopnya. Yang lain juga.
Kita gunakan waktu, sayang nih waktu kita udah Iya. kumpul di sini. Lanjut yang lain dulu. Saya mau bertanya, Oke. Pak. Saya mau bertanya, Pak Pak. To the Suherman. point, Pak. Oh ya, Pak Syed. Ya, to the point. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu yang menciptakan seluruh alam semesta. Ya. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus mengakui bahwa di surga dan di bumi telah diberi kuasa kepadaku? Kok kenapa bukan di surga, di bumi, dan seluruh alam semesta telah diberikan kuasa kepadaku? Kok kepada di Ya. surga dan di bumi? Ya. Ya, kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi eksegesis bukan eksposisi ya Pak. Kejadian 4, pasal 13 dan 14, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Nah, saya ingin tahu apa dalam pikiran Kain. Kain ini anak pertama Adam. Yang dia takutin bertemu dengan siapa? Bukan eksposisi ya. Kalau eksposisi, melihat dari segi sekarang ya selesai. Oke. Eksegesis saat itu. Sekuen saat itu, apa yang dipikirkan Kain? Dia takut bertemu dengan siapa? Wong dia anak pertama Adam kok. Saat Oke. itu, Pak. Jangan kita berpikir setelah itu. Eksposisi, jangan eksegesis. Itu aja, Oke. Pak. Dua itu, Pak. Baik. Terima kasih. Kita mulai dari eksegesisnya dulu, atau yang pertanyaan pertama tadi apa? Kenapa Tuhan berikan kuasa dan di bumi dan di sorga gitu ya? Iya, kenapa bukan alam Tidak. semesta itu, bumi dan Bukan alam alam semesta? semesta. Konteksnya dia sedang berhadapan dengan orang yang memiliki kebutuhan tentang dua titik ini. Kebutuhan itu apa? Tempat kebutuhan manusia itu diacu dan digagas Tuhan hanya dua. Bumi dan sorga. Tidak pernah Tuhan bilang, kalau kamu masuk surga, kamu akan pergi ke matahari. Kalau kamu masuk surga, kamu akan pergi ke Merkuri. Kalau kamu ke surga, kamu akan pergi ke Pluto. Karena Pluto, Merkurius, Venus dibakar Tuhan. Yang tersisa adalah sorga. Bumi juga di atas, dibakar. Karena itu kalau kita di bumi, cepat-cepat cari sorga. Alamatnya Yesus Kristus. Sebab kalau bumi dihancurkan, matahari, bulan, bintang-bintang, dan semua galaksi dihancurkan, tidak ada tempat lain kecuali sorga. Karena itu Yesus menyebut kuasa itu pada dua titik yang menjadi kebutuhan umat. Jelas, Pak? Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Ya. Sudah, Pak ya? Ya, Oke, Pak. ya sudah Oke. Pak. Ya, satu lagi Pak, yang tadi Ap- tentang Kejadian. kejadian pasal 4 ayat 13 sampai 14. Oke, mari kita sama-sama dengan pertanyaan beliau ini. Tadi kejadian berapa? Tolong dibantu, kejadian berapa? Kejadian 4, 13 dan 14, Pak. 13. Oke, 13. Sebentar. Khususnya 14 ya. Ya. Nah. Oke, boleh lihat di sini. Pas. Oh. Oke. Nih, kejadian 4:14 ya. Engkau menghalau aku sekarang ke tanah dan setelah bla 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 pelarian mengembara bumi. Maka barang siapa, nih kan? Barang siapa dikatakan apa nih? Yang akan bertemu dengan aku. Barang siapa? Di sini dipakai nih, kalau kita pakai Yunaninya di atas, barang siapa ini dipakai pas, bukan tis. Terjemahannya lain, menerjemahkan barang siapa, tidak tepat. Kalau pas itu diterjemahkan everything, segala sesuatu, bukan persona. Pas ini terjemah ini nih, terjemah. Lihat nggak merah ini? Lihat,
terjemahannya every, all things. Bukan tis. Kalau tis baru siapa. Siapa. Kemudian dalam bahasa Ibrani juga begitu. Tidak menjelaskan kalau misalnya siapa itu me. Me. Tapi bukan itu yang dipakai. Menjelaskan tentang sesuatu, ya barang siapa yang ketemu, ini disebut nih, every. Jadi segala sesuatu nih, every. Call. Sekali lagi, bukan me. Kalau me itu baru siapa, barang siapa. Kalau call itu segala sesuatu non persona. Lalu Septuagintanya menyebut tadi apa? Septuaginta menyebut tadi sudah dikatakan pas. Nih, pas. Pas itu all things. Bukan tis. Jadi kalau tis dengan me baru bisa ketemu barang siapa, berarti menunjuk kepada orang. Jadi Tuhan memberikan satu gambaran bahwa di pikiran Kain ada orang. Tapi Tuhan sudah tahu. Tuhan langsung jawab. Bukan barang siapa, tetapi segala sesuatu yang bisa membunuh kamu atau apa, pasti akan dicegat. Segala sesuatu bukan hanya manusia, segala sesuatu barangkali iklim, barangkali hewan atau binatang buas dan segala macam. Itu yang dimaksud dengan kata tis dan kata apa tadi disebutin di sini, yaitu segala sesuatu, yaitu call. Nih, call nih. Lihat nih, call. Call dengan di atas Septuagintanya pas. Sehingga kita keluar sini. Jadi Pak Herman, itu tidak menunjuk pada siapa orang, bukan orang. Belum tentu orang, bisa orang, tapi itu bukan orang. Kalau misalnya ditulis di situ me, siapakah, barang siapa, atau manusia di dalam perjanjian baru. Tis, bahasa Yunani, barang siapa, itu orang. Orang. Berarti itu tidak menunjuk orang. Pokoknya everything, things, hal-hal. Jelas, Pak? Jelas, Pak. Ya. Karena Bapak minta eksegesis, saya jelasin eksegesis. Iya, Pak. Karena eksposisi Sudah. udah nggak ada benar. Kalau eksposisi tidak kena. Nggak kena. Teologi juga nggak kena. Bisa didengar? Saya lanjut. Lanjut. Bisa, Pak, bisa. Ini udah bagus nih. Gitu Pak. Terus. Baik, terima kasih Pak Weli. Terima kasih moderator waktunya. Saya sebenarnya ingin bertanya lebih jauh. Bapak sebutkan tadi Bapak ada di posisi di daerah mana, Sulawesi Utara atau di... Saya di Jogja. Oke. Baik. Silakan Pak. Baik. Saya mau mulai begini. Sering kan orang saintis kalau ngomong itu punya kredo begini. Saintis itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Tapi teolog itu ini hanya sekedar semacam kelakar ya. Tidak boleh salah, tapi boleh berbohong. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu. Ya. Ini pengalaman saya selama bergaul dengan para teolog. Oke. Bapak teolog apa saintis atau teknokrat? Saya jemaat biasa di antara dua-duanya. Oke. Saya mau lanjut ke materi hari ini. Saya setuju dengan pendapat Dr. Weli terkait pemaparan Rita Wahyu dalam seminar yang dia lakukan atau postingan yang ada tadi. Pada konteks itu saya setuju. Nah, persoalannya di dalam seminar ini saya tidak menemukan inti dari judul yang kita bahas hari ini, khususnya di penciptaan ini. Kan ketika Bapak mengatakan penciptaan 6 hari, makanya kemudian saya mau bertanya, tohu wabohu itu seperti apa? Karena begini, ada latar belakang pertanyaan saya itu, Pak. Jadi ketika kita bicara creatio et nihilo, ada juga teolog cem, creatio et materia. Nah, makanya kan di abad 19 muncul teori gap itu untuk untuk
sebagai penengah di antara kaum yang Oke, basicnya adalah iman dan kaum basicnya adalah pengetahuan. Nah, pertanyaannya itulah muncul teori CEM. Nah, maksud saya begini, kalau dari penjelasan tadi saya melihat memang Pak Weli ini lebih ke CEN, creatio et nihilo. Hanya saja yang saya tahu di dalam penerjemahan Alkitab, khususnya di dalam Kejadian 1 itu, ada perubahan terkait dengan tohu vabohu yang harusnya itu kata benda dirubah jadi kata sifat. Nah, sebab begini, kalau itu dirubah dari kata sifat, akhirnya berbentuk kosong, tidak berbentuk dan kosong. Oke. Persingkat, saya sudah tangkap idenya. Persingkat pertanyaan Bapak. Ya, Jadi sampai sekarang Bapak menganggap bahwa tohu bohu kata sifat ya, gitu Pak ya? iya betul. Oke. Jadi itu tuh karena Tuhan mencipta itu dari ketiadaan. Itu sebabnya kenapa dia berfirman semua ada. Bukan dari yang sudah ada, dari materia. Nah, Yang kalau yang bilang bohu tohu itu kata sifat siapa Pak? Bapak nah, termasuk. baik. Saya punya catatan terkait dengan kenapa para teolog sejak awal itu banyak yang menganut tentang creatio et nihilo itu dan Coba. menggunakan Oke, tohu cukup. vabohu sebagai kata sifat. Cukup Pak. Nih lihat nih Pak. Bapak bisa baca bohu. Bohu emptiness, noun common, masculine, singular, absolute. Noun ini apa? Bukan adjektiva, kata benda. Jadi isu dari mana kalau tohu sampai sekarang dibilang kata sifat? Ini nih. Ini di kursor saya ini. Kalau lalu kita mau pindah. Ya. Itu teksnya dari teks apa itu, Pak? Yang dipakai itu. Ini teks yang dipakai di seluruh dunia. Ya. Ya, itu dari Masoret ya. Teks Masoret itu teks standar, dipakai Lai, dipakai oleh NIV, dipakai oleh NAS. Tidak pernah dirubah. Itu Society Bible Society itu dipakai di seluruh dunia. Di sekolah-sekolah teologi, dalam seminari teologi. Ya, Nah, Bayoma itu seminari ya. teologi. Pakai itu. Siapa bilang tohu itu jadi kata sifat? Tidak pernah. Ini nih kata benda. Bukan, tohu vabohu itu kata benda, Pak. Iya, kata Bapak bilang katanya kata sifat, dirubah kata sifat. Bukan, itu teolog CEM yang mengubah dari kata benda menjadi kata sifat. Karena itu jangan ikuti teolog itu. Ikuti teksnya. Ini nih, teksnya ini. Dikatakan sini. Wabohu. Di sini dulu nih. Tohu, wabohu. Tohu dan bohu dalam keadaan kosong dan tidak berbentuk. Tetap kata benda, Pak. Karena itu Nah. jangan literatur dan para pakar penting, tapi itu sekunder, bukan primer. Nah, Primernya adalah eksegesis, teks. iya, artinya kalau Bapak condongnya ke CEN, ke kata benda, ya, ke kata benda, iya. kalau kata benda, maka memang terjemahan di LAI itu keliru. Oh, kenapa keliru, Pak? Tidak berbentuk, belum berbentuk. Kan di situ dibilang tidak berbentuk. Tidak berbentuk dan kosong. Kosong itu Kosong. bukan sifat. Ini nih Pak, Bapak terpancing karena kosong, seolah-olah sifat kosong. Bukan Pak. Bapak harus tahu bahwa sifat kosong dengan substansi kata bendanya berbeda. Kata benda itu benda, tapi kelihatannya kosong itu bukan kata sifat. Nah, itu yang saya persoalkan. Sebenarnya kalau lebih tepat itu tidak terlihat, bukan kosong. Kalau tidak terlihat, masa tidak terlihat? Kosong tidak punya isi. Tidak punya isi, Pak. Tidak terlihat, tidak benar. Kalau tidak punya isi, berarti bertentangan dengan dari ketiadaan itu. Ketiadaan bukan berarti tidak punya isi. Ketiadaan itu di ayat 1, Pak. Bara itu ditemukan di ayat 1. Mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Bumi pertama. Lalu bumi itu tidak berisi dan tidak berbentuk karena tadi tenggelam dengan air.
Bukan sifat, itu kata benda, Pak. Jadi sekali lagi, Bapak jangan terpancing dengan, oh kosong, berarti sifat kosong. Bukan. Jangan dipelintir dengan tidak terlihat, itu tidak alkitabiah. Tidak terlihat bukan terjemahan bahasa Ibrani, kosong. Enggak ada terjemahan bohu tohu itu tidak terlihat. Kalau tidak terlihat, ya tidak bisa dicatat oleh Musa. Terlihat ada, Pak. Dan kata bendanya juga terjemahannya bukan tidak terlihat, tapi tidak berbentuk dan kosong. Itu, Pak. Ini saya lagi kursor saya lihat aja. Noun, dua-duanya noun. Ini noun, ini juga noun. Ini dibilang di sini, ini ya dikatakan formalness. Kalau ness-nya itu kata benda. Formal baru kata sifat. Kemudian di sini apa? Emptiness. Kalau empty itu kadang-kala ada sifatnya. Kalau ada ness-nya emptiness. Seperti apa namanya? Kata-kata lainnya happy sifat, happiness kata benda. Jadi siapa yang bilang ini kata sifat? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Ya memang bukan kata sifat. Kalau kata sifat itu para teolog CEM. Karena itu Creatio et materia, bahwa bumi dibentuk dari yang sudah ada. Tapi kalau bumi dibentuk dari yang ketiadaan, Tuhan itu sudah membuat dulu tapi tidak terlihat. Nah, pada saat 6 hari itu tinggal penataan. Jadi memang sebenarnya tohu wabohu itu membantah teori renovasi 6 hari. Termasuk Pak. Coba Bapak ulangi, Pak. Ini bagus, ini menarik. Bapak ya, bilang tadi bara itu Tuhan sudah cipta dulu baru diperlihatkan gitu ya? ya, sebelumnya tidak terlihat. Tapi benda itu sudah ada. Karena itu kan sifatnya kata benda itu yang dipakai. Coba lihat nih. Kata bara itu terjemahannya dari yang tidak ada menjadi ada. Itu Iya. bara. Jadi sebelumnya tidak ada, Pak. Karena itu disebut ex nihilo. Nihil itu kosong, ex itu keluar. Bukan berarti kalau misalnya ada dulu baru tidak terlihat lalu diperlihatkan Tuhan. Bukan ex nihilo namanya, Pak. Nihil Pak, itu kosong. Ini Bapak gimana sih? Kata bara, coba Bapak selidiki di kampus, di literatur, di kamus mana. Kata bara itu ex nihilo, ada nihilnya. Kalau misalnya sudah ada dulu baru tidak terlihat, lalu diadakan, bukan ex nihilo. Kita salahkan Tuhan, berarti bohong Tuhan itu. Coba baca kitab puisi, selalu mengatakan Tuhan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Salah, Pak. Saya maaf kata. Jangan tersinggung, Pak. Bapak bisa sebut enggak, saya tidak tersinggung. Tapi saya mau challenge untuk mendapatkan penjelasan dari pembicara gitu loh. Ya. Jadi saya jelaskan seperti itu. Kata bara sehingga disebut ex nihilo itu dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan dari ada yang disembunyikan. Enggak ada. Enggak ada. Tidak ada leksikon kata bara menjelaskan bahwa dari yang ada disembunyikan lalu diadakan. Itu berarti Tuhan bohong-bohongan. Kuasa Tuhan tidak akan terlihat pada penciptaan ada dulu, baru disembunyikan, baru diadakan. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup. Kuasa Tuhan terlihat pada yang tidak ada, tiba-tiba ada. Nah itu baru hebat. Oh iya, itu saya setuju. Karena kalau Bapak setuju, berarti Bapak setuju kata bara itu bukan ada dulu baru tidak terlihat, baru diadakan. Itu tidak pernah ada. Terjemahan terdefinisi bara bukan itu, Pak. Dalam teologi ex nihilo juga bukan begitu. Dari penjelasan para bapak-bapak gereja, termasuk patristik, ya. Coba, itu apa seperti itu. dikemukakan mereka? Apa dikemukakan mereka soal bara ini, Pak? Ya terkait dengan... Ingat, Pak, tidak semua bapak gereja Injili. Ada bapak gereja liberal, ada bapak gereja yang... Oh iya, betul. Saya setuju. Nah, itu Tapi makanya. oke lah. Ini kan perbedaan pendapat. Ya. Saya hanya sekedar berpendapat. Bapak yang ini. Nanti selanjutnya biar saya kirim ke Bapak itu. Boleh. Literatur Sambil itu. Bapak cari juga. Sambil Ya. Bapak cari. Kata bara itu, kalau definisi Bapak seolah-olah kata bara itu Allah sudah cipta dulu sebelum Kejadian 1 ayat 1, seolah-olah nih.
lalu Ya. disembunyikan, lalu kemudian diadakan. Oh, Allah tidak canggih kalau begitu. Tapi bara itu dari yang tidak ada menjadi ada. Ah, itu baru bara. Sebab itu kata bara itu subjeknya hanya Allah. Kalau misalnya pendapat seperti Bapak, ada dulu baru disembunyikan kemudian ditampilkan. Itu manusia juga bisa bikin begitu, Pak. Karena itu kata bara tidak pernah malaikat atau manusia subjeknya, pelakunya, hanya Tuhan. Karena dia melakukan hal-hal yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Yang Bapak sebutkan itu bisa dilakukan oleh manusia. Yaitu Masalahnya kalau dari tidak ada Nah, kemudian menjadi ada, ya, nah, entitas sebuah kata benda itu di mana? Dari tidak ada kok. awalnya tidak ada. Iya, Tiba-tiba saya jadi setuju ini creatio et nihilo, penciptaan betul. dari ketiadaan. Tetapi pada posisi Tuhan sudah menyiapkan dulu, itu menunjuk ada entitas yang tidak terlihat, lalu ketika 6 hari itu diperlihatkan, ditata. Hmm, Itu persoalannya. itu buku yang ditulis oleh orang-orang tertentu, orang liberal. Bukan Bapak liberal, Pak. Memasukkan kata entitas. Bara tidak punya tidak ada kata entitas. Bara itu ex nihilo, tidak ada entitas. Saya tunjukkan buku liberal ditulis oleh orang-orang seperti muridnya Friedrich Schleiermacher. Ketika kejadian 1 ayat 1 dia masukkan kata entitas. Dengan entitas seolah mempertahankan kata-kata benda itu ada sebelum kejadian 1 ayat 1. Enggak canggih dong Tuhan. Barat tidak ada entitas. Ya, hanya ex nihilo, dua kata sandang ini. Gitu, Pak. Oke, baik, baik. Nanti saya kirim itu bukunya. Boleh. Boleh dikirim, Ya, tapi yang bermutu gitu, Pak. Ya, harus logis. Bagus nih pertanyaan Bapak. Saya suka yang begini nih. Suka. Jadi sekali lagi, ya. kalau ada kata bara, Bapak-bapak Ibu membaca literatur ada kata bara lalu ditulis terjemahannya ada kata entitas, kata benda sebelumnya, ya, boleh dibaca tapi hati-hati itu bukan biblical. Itu liberal. Oke. Terima kasih, Oke. moderator Pak Weli. Ya. Yang lain. Baik, iya, kita lanjutkan di chat ya Pak. Oke, Ya, di ya. chat ada Pak Willy ada yang bertanya, kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Apakah ada ayat spesifik dalam Alkitab yang menuliskan bahwa Tuhan menjelaskan proses penciptaan kepada Musa sehingga Musa bisa menjadikan referensinya dalam penulisan kitab Kejadian? Jadi Musa menulis Alkitab bukan seperti menulis tesis dan disertasi. Harus pergi ke perpustakaan dulu. Perpustakaan Musa adalah Roh Kudus. Dia memberikan ilham. Tadi kan sudah dibaca. Segala sesuatu yang diilhamkan. Jadi Musa, sebelum Musa tahu, Roh Kudus sudah akomodir semuanya. Roh Kudus sudah tahu. Lalu dipakailah Musa untuk menulis, bukan dipakai seperti robot mengimlah bahasa kami. Tapi menggunakan kemampuan Musa dengan iluminasi, dengan ilham maksudnya, dengan ilham Roh Kudus. Sehingga walaupun 1500 tahun sebelum Musa, Musa tahu karena Roh Kudus yang memberitahu. Jadi tidak pernah pakai literatur. Tidak ada di literatur, kan semua udah punah di air bah. Mau tanya sama hewan-hewan juga nggak ada. Dinosaurus sudah nggak ada. Jadi sekali lagi penulisan Alkitab tidak seperti kita menulis karya ilmiah. Harus kumpul literatur dulu. Harus ada catatan kakinya. Karena itu Musa menulis tidak ada catatan kaki. Karena Roh Kudus yang memberitahu. Tapi dijaga Roh Kudus jangan sampai keliru. Sebab itu Tuhan menuntun Musa untuk memilih kata-kata, kosakata, dan juga frasa yang tepat sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Bukti yang benar apa? Semua tulisan Musa itu dikutip oleh para rasul, dikutip oleh Yesus. Kalau Musa membuat kesalahan di Torah, tidak ada kutipan itu di dalam Perjanjian Baru. Oke? Oke. Baik Pak, selanjutnya Pak. Tom, ada yang di Zoom mau bertanya? Tapi kalau tidak ada kita lanjutkan dulu yang. Oke, Pak Rinto.
Ya, tadi Bapak katakan bahwa air bah terjadi secara menyeluruh, Ya, bukan lokal. Ya, betul Pak tapi Rinto. Pak, di tempat kami Ah, dipercayakan bahwa air bah terjadi secara lokal. Ada di bukti, tempat Bapak ya? ya, ada Di bukti-bukti mana bahwa maksudnya tempat Bapak itu di mana? di Fakfak, Sebutkan Papua Barat, alamatnya. Di Papua mana? Barat, di Fakfak. Oh, oke. Nah, Kenapa? mereka percaya bahwa, bukan percaya, ini ada bukti yang di apa diprediksi bahwa semua tempat terjadi air bah, cuma di Fakfak saja yang tidak pernah terjadi air bah. Ada, ya, Apa ada Pafak lebih batas-batas tinggi? tempat, ada suatu tempat, ada batas-batas air itu dia sampai di tengah pohon. Gunung Pafak berapa meter? Bapak sudah tanya? Saya belum pernah ukur, Pak. Mana lebih tinggi dari Gunung Everest? Tidak ada lebih tinggi dari Gunung Everest. Everest sudah terendam. Monas terendam. Jadi roba, Bapak minta tolong Pak, Bapak roba pelan-pelan sama jemaat kita. Itu pandangan yang tidak alkitabiah. Karena Alkitab bilang ya menenggelamkan bumi. Bapak nanti baca di Kejadian 6 ayat yang keberapa itu banyak ayatnya. Ya Pak ya? Ya, Pak. Coba. Tetapi Terus mereka Pak, percaya ada tanda yang meyakinkan. tanda apa Pak meyakinkan? Setiap gunung dengan pohon itu sudah ada tanda, Pak. Batas Tandanya airnya gimana? sampai di batas airnya naik sampai di batas ujung pohon begitu. Apa tandanya Pak? Apa tandanya? Batas-batas, Pak. Ada tanda garis-garis, ada garis batas. Maaf Pak, itu digaris oleh roh jahat. Supaya mengelabui iman satu lokasi. Jadi hati-hati. Iya, iya Pak ya. Siapa? Ya, tolong Pak. Jadi bagus sekali pertanyaan Bapak ini jadi beban bagi kita. Air bah itu seluruh bumi. Setan bisa membuat trik-trik seperti tadi fosil-fosil. Seharusnya fosil 10 tahun dibikin 10.000 tahun. Oke Pak? Siapa, Pak? Oke. Ada lagi? Coba Bapak Kejadian 7 ayat 24 Bapak baca. Boleh Pak? Ya, ayat 24 saya baca saja ya, Pak. Saya bantu. Ya. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Oke, ayat 12 lagi. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Apa arti meliputi? Kata aslinya menutup. Menutup bumi. Pafak, saya menanya Pak, Pafak termasuk bumi enggak Pak? Pak Rinto? Bumi. Bumi. Berarti Pafak juga ditutup oleh air. Karena prosesnya di ayat pasal 6 itu seperti waktu penciptaan tuh. Bumi, air di perut bumi dibuka Tuhan. Air di atas diturunkan Tuhan. Menyatu dengan laut, bumi tenggelam. Oke Pak ya? Siapa? Silakan yang lain. Baik Pak. Ini ada dari Bapak Pendeta Rudi mau bertanya. Mari, Baik, terima Pak. kasih Bapak Weli. Luar biasa webinar kita hari ini memberikan pencerahan, memberikan edukasi, dan juga melengkapi kami untuk tugas-tugas pekerjaan penginjilan dan pelayanan. Apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, saya juga coba untuk ikuti dengan baik. Pikiran dari Ibu Rita Wahyu yang mengatakan bahwa sebelum Adam itu ada manusia lain.
Dan Bapak sudah memberikan penegasan dan penjelasan yang sangat akurat. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 24, memang Ibu Rita lebih cenderung melihat pada ayat 24. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Nah, itu ditafsirkan atau diduga oleh Ibu Rita bahwa sebelum Adam itu ada makhluk manusia yang lain. Ya. Kemudian pada ayat 26 justru Kejadian pasal 1 ayat 26 mempertegas bahwa di ayat 26 itu baru kemudian manusia diberikan kewenangan, ya. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Nah, sesungguhnya penjelasan Bapak sudah memberikan sebuah penegasan bahwa tidak ada manusia lain atau makhluk manusia lain selain Adam. Nah, mungkin Bapak ini yang perlu ada penegasan di sini, karena kalau menerjemahkan atau menafsirkan ayat 24 dari Kejadian pasal 1, memang akan ditemukan semacam kesan bahwa ada manusia yang lain, makhluk hidup, yang diterjemahkan bahwa seperti apa, ada yang menyerupai manusia, ya, seperti monyet atau kera, ya. Dan ini yang kemudian harus diberi penegasan Bapak, supaya kemudian hilanglah pemahaman dan penafsiran yang letterlek, ya, dan yang tidak alkitabiah, untuk memberikan sebuah pendalaman yang kuat bahwa hanya ada manusia, yaitu Adam dan Hawa, ya, manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Ya. Bapak, saya minta Bapak memberikan statement dan sekaligus penegasan soal ini. Terima kasih, Pak. Oke, saya mau baca Kejadian 1:26 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup nefes haya, yaitu apa? Ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, titik. Itu yang disebut nefes haya. Nggak ada manusia di sini, yaitu binatang buas, binatang melata. Jadi yang mengatakan ini manusia keliru, tidak alkitabiah. Kita rasa-rasa lidah ini mengucapkan ada kata yang lebih berat lagi, nanti sakit hati orang. Karena saya kesal, main comot, main paksa-paksa aja menyesatkan atau membingungkan umat. Ya, jadi kita yang menjadi hamba Tuhan, pendeta, ukur dulu, bicara baru bicara, sebelum bicara selidiki dulu. Sekali lagi saya membaca ini. Makhluk hidup nefes haya itu dibatasi pada binatang melata dan segala binatang liar. Kita bukan binatang, manusia bukan binatang. Ayat nefes haya juga ayat di 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan nefes haya. Hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadi makhluk hidup di sini adalah tinggalnya di air dan di udara. Ada manusia nggak terbang di udara di kampung-kampung kita? Kecuali Suwangi. Ada nggak manusia tinggal di laut? Kecuali ada dongeng-dongeng Putri Duyung atau apa. Nggak ada manusia. Jadi nggak benar. Ya, nggak benar. Ya, sekali lagi Pak, kalau Bapak minta penegasan, hari ini, jam ini, catat detik, menit, jam, waktu, hari, tanggal, bulan, tahun. Tidak benar. Kata nefes haya di ayat 24 dan 20 adalah manusia. Hanya ada di 26 Kejadian 1. Jelas, Pak? Pak, setuju Pak. Sangat setuju Pak. Sangat setuju. Siap. Jadi tolong ajarkan ini ke jemaat Bapak-Bapak setelah kita share di ruangan ini. Karena ini menyebar di media sosial. Siapa yang bisa mengontrol jemaat kita? Tidak ada yang bisa melarang kita untuk membuka medsos. Jadi cara satu-satunya ajarkan. Nah, seharusnya diajak juga di dalam seminar hari ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Ada lagi? Ya Pak. Jadi, oke, terima kasih Pak Rudi. Baik, ada masih di Zoom, di chat Pak. Shalom, izin bertanya Pak narasumber, bagaimana mengenai keberadaan, sebenarnya tadi Bapak sudah singgung ya, keberadaan fosil dan catatan geologis yang menunjukkan bumi berusia miliaran tahun, sementara Alkitab menyebutkan penciptaan dalam 6 hari. Ada beberapa buku, salah satunya buku kuno. Ini nih.
Ya, tolong baca juga buku Sains Evolusi dan Kristen Modern. Jadi saintis itu terkecoh. Apalagi fosil air bah, itu fosil-fosil produksi pembinasaan Tuhan karena dosa. Ini begini nih ya. Ada dua lilin, saya pakai analogi supaya bisa ditangkap. Ada dua lilin. Lilin itu sama besarnya, sama tinggi, ya. Dua-duanya, misalnya satu merah, satu putih, tapi sama besarnya. Diukur lilin itu normalnya, kalau dia ditaruh di ruangan, dia selesai itu 3 jam, baru habis. Kemudian dua lilin yang sama ini, satu ditaruh dalam ruangan tidak ada angin, kemudian lilin yang satu yang sama ditaruh di luar ada anginnya, tapi tidak padam. Saya mau nanya, kira usia dua-duanya normalnya 3 jam baru selesai semua. Baru habis terbakar. Saya mau nanya ke kita, ini logikanya nih. Lilin mana yang kira-kira duluan habis? Yang di dalam ruangan yang tidak ada angin atau di luar yang ada angin? Di luar, Pak. Di luar, Pak, yang ada angin. Kenapa di luar lebih dulu? Kan ditiup angin. Mengembuskan. Karena angin itu memacu panas dan memacu penghabisan cepat lilin itu. Jadi seharusnya seharusnya 3 jam, di luar itu 1 jam itu sudah habis. Kemudian orang melapor di luar ini, lapor dalam waktu 3 jam lilin di luar habis. Padahal belum 3 jam, lilin itu habis 1 jam. Tangkap analogi saya ini? Coba angkat jempol kalau tangkap. Kalau tidak saya ulangi. Mau diulangi? Udah jelas? Jadi Ulangi, Pak. Ulangi, Pak. ulangi ya. Dua lilin sama besarnya, normalnya kalau ditaruh di ruangan yang tidak ada angin, habisnya itu 3 jam. Lilin besar berarti. Lalu satu ditaruh di ruangan besar, satu di luar yang ada angin. Saya menanya lagi tadi, kira-kira duluan mana yang habis? Di luar. Yang diterpa angin. Karena diterpa angin, makin diterpa angin kan api itu makin membesar dan lilin makin habis. Ternyata di dalam nanti 3 jam selesai. Di luar sama besarnya yang diukur awalnya harus 3 jam selesai, udah 1 jam selesai semua. Lalu orang meneliti itu tidak menghitung waktu ada di situ, dia hanya datang. Oh, lilin yang 3 jam ini sudah selesai, berarti laporan saya dalam riset. Lilin ini habis 3 jam. Realnya sebenarnya berapa jam tadi di luar itu? 1 jam. Sedangkan di dalam masih menyala, masih 2 jam lagi. Nah, fosil di air bah. Seharusnya itu mungkin fosil 10 tahun. Lalu dikikis-kikis sudah usianya seperti 10 juta tahun. Paham maksud saya? Itu yang terjadi. Ilmu pengetahuan relatif. Itu yang mengecoh manusia. Tambah lagi setan tidak suka dengan Alkitab. Dikikis-kikislah setan, dikikis-kikislah fosil itu sama setan. Lalu kemudian karbon 16, C16 dipakai untuk penelitian itu. Memvalidasi bahwa seharusnya hanya 10 tahun fosil itu. Kemudian bentuknya, hasilnya penelitian sudah menjadi seperti 10.000 tahun. Dilaporkan. Dia tidak tahu di situ. Yang tahu hanya Tuhan. Nah, kita di pihak Tuhan hari ini di Alkitab bilang 6.006 tahun. Tidak benar miliaran tahun. Yang bertanya ini siapa tadi ya? Itu di ini Pak, di ruang Zoom Pak. Di chat, chat Zoom. Ya, diharapkan yang tanya ini tangkap maksud saya. Karena itu, ini relatif. Kembali ke Alkitab, bukan relatif. Itu mutlak. Mutlak. Terus Asri, ada lagi? Iya Bapak. Saya lagi cari di chat Zoom ini. Oke. Kalau sudah nggak ada, tidak ada. Sudah habis. nggak ada cukup. Iya. Oke, luar biasa.
Silakan kalau ada lagi mau bertanya satu dua sebelum kita tutup. Pak dosen, izin bertanya. Monggo. Ya. Boleh sebutkan nama, tinggal di mana, artinya di wilayah mana? Saya Bintang Sinambela. Saya di Balikpapan, mahasiswa BIL Kalimantan. Oh, oke. BIL. Jadi sebenarnya agak menyambung dari tadi masalah itu ya, antara entitas itu dengan tidak gitu loh Pak. Dari ketiadaan menjadi ada. Cuma itu berbanding terbalik ya, ketika manusia diusir dari Taman Eden ya. Kita bicara secara ilmu Alkitab Pak, bukan ilmu liberal atau apapun, teknologi. Setelah manusia keluar dan diusir dari Taman Eden ya, maka manusia itu akan bersusah payah lah ya mencari makanannya dari semak duri yang dihasilkan oleh tanah. Oke. Ya. Aku gini Pak, setelah itu Taman Eden itu kemana Pak? Katanya di diapit oleh Sungai Tigris, Efrat, Bison, ya. Tapi kenapa sampai sekarang tidak ada satu penelitian, baik penelitian dari orang-orang Alkitabiah ataupun teknologi, satu pun tidak menemukan jejaknya. Padahal Taman Eden itu sudah diserahkan kepada Adam ketika penciptaan. Kedua, maka terkutuklah tanah. Tanah yang dimaksud tanah di mana, Pak? Karena taman itu tanah di mana Adam melakukan dosa itu, tapi kok hilang, kok nggak terkutuk? Apakah ada dua dunia yang sebenarnya pada saat itu seolah makanya bisa menyambung ke teorinya Pak Wilmar tadi. Sebenarnya sudah ada, tapi diciptakan, dibuat lagi menjadi ada. Maksudnya gitu Pak, Taman Edennya di bumi itu tadi Pak. Ini dari gambaran orang Bapak bicara tadi. Terus kemana Taman Eden itu gitu loh Pak? Izin Pak. Oke, baik. Jadi lokasi dulu, Taman Eden itu Tuhan luar biasa memberikan bukti. Ada 4 yang keluar sungai itu, Pison, Gihon, lalu Tigris, Efrat. 2 Tuhan sisakan sebagai bukti valid sejarah. 2 dan tamannya itu kemana? Itu pertanyaannya kan. Lokasi dulu. Lokasinya di Timur Tengah. Ada daerah Tigris dan Efrat, di mana berarti Irak, Iran, daerah Timur Tengah situ. Kemudian kemana? Itu udah dibasmi Tuhan karena air bah itu air hukuman. Taman yang suci itu sudah tidak ditemukan lagi. Beberapa hewan-hewan sudah juga tidak ditemukan. Kemudian tadi ada pertanyaan dengan susah payah. Apa? Tanah terkutuk ya? Ya. Tanah terkutuk. Terkutuk bagi Adam, konteksnya bagi Adam karena dia mau berusaha lewat tanah. Sudah tidak lagi makan, tinggal petik. Terkutuk dalam arti kesulitan orang mencangkul, kesulitan orang menanam dan sebagainya. Bukan tanahnya yang dikutuk, tetapi manusianya yang dikutuk dengan cara menghasilkannya itu susah payah. Sama dengan ibu-ibu, ya, terkutuk bukan berarti tidak melahirkan tapi dengan susah payah. Jadi kalau misalnya Adam tidak berdosa, Hawa, ibu-ibu tidak susah payah melahirkan. Aplikasi sekarang kita di kota tidak pernah memacul, aplikasinya ada. Ada. Kita sekarang mencari uang susah. Membayar kos susah, padahal kita tidak mencangkul tanah. Jadi kutukan itu yang dimaksud adalah kesulitan orang berdosa mencari nafkah. Itu definisinya. Bukan satu tanah lokasi tertentu. Semua tanah di seluruh dunia itu terkutuk dalam arti sulitnya orang mendapat nafkah dari tanah itu. Walaupun ada. Dibanding dengan masih di Taman Eden, tidak pernah mencangkul Adam itu, makanan sudah tersedia. Tidak pernah bekerja, makanan ada terus. Versus berdosa dikeluarin. Mereka berusaha. Itu yang dimaksud, Pak. Jadi tidak mendukung tadi pandangan yang mengatakan, oh ada disimpan Tuhan. Tidak pernah ada, Pak. Itu sekali lagi, maaf kata ya, itu literatur orang liberal. Tahu orang liberal ini, Pak? Tidak percaya Yesus.
Tidak percaya Alkitab. Alkitab itu berisi firman Tuhan aja. Apalagi misalnya Rudolf Bultmann. Dia hanya percaya Alkitab itu kalau ada kata Allah berfirman, Yesus berfirman. Kalau misalnya Petrus, Musa berkata, itu bukan firman Tuhan. Sehingga mereka kuliti. Ada proses demitologi. Semua yang bukan kata-kata Tuhan disobek. Itulah perbuatan orang liberal. Dan memasukkan, mempretelin kata bara. Dipakai entitas. Nggak pernah ada. Ya, nggak pernah ada. Dari kata yang dipakai di sana ya, Beresit bara Elohim, We'et. Nah, ada W ini. We'et sama Yim, We'et ha'arech. Jadi kalau kita lihat Septuagintanya, ada satu modus yang dipakai di sana dalam kata kerja bara itu, dalam kata-kata kerja itu indikatif. Menjelaskan bara dari tidak ada menjadi ada, itu indikatif, itu modus yang menjelaskan 100% real. Menjelaskan betul-betul tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Jadi tidak pernah ada kata bara. Bara indikatif itu tidak pernah mengatakan bahwa ada sesuatu yang dibuat Tuhan dulu baru disembunyikan lalu ditampilin. Tidak pernah ada di teks itu. Itu hanya kerangan orang yang tidak percaya Alkitab. Oke, Pak. Izin sedikit lagi yang nambahin, Pak. Oke. Boleh, Pak. Boleh. Tadi kan manusianya sudah terkutuk, Pak. Tapi ya kita maju. Namanya perjalanan Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu ini juga harus maju, Pak. Ya, jadi kita juga harus menghitung maju. Setelah Yesus datang, disalibkan, mati, ya, menebus dosa kita sehingga kita selamat, ya, orang yang percaya selamat. Amin. Dan tidak di dalam kutukan, terkutuk gitu loh, Pak. Tapi walaupun kita sudah tidak terkutuk, kenapa kita tidak bisa melihat Taman Eden itu lagi, Pak? Apakah itu tidak akan pernah kembali lagi atau gimana, Pak? Bisa. Taman Eden kan bahasa Ibrani, bahasa Yunani apa? Firdaus. Coba baca Asri 2 Korintus 2. 2 Korintus 12 ayat yang ketiga. Kita melihat Taman Eden. Nanti saya jelaskan setelah ini dibaca. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Oke, cukup. Sorga, kata lain dari Firdaus itu adalah gelar atau kata lain dari sorga. Kalau bicara Firdaus sama dengan Eden. Eden bahasa Ibrani, Firdaus bahasa Yunani. Nah, Firdaus atau Eden itu ada dua. Eden secara literal, tempat Adam. Itu punah. Tidak ditemukan lagi. Lalu Eden secara rohani itu adalah sorga. Termasuk kehadiran Yesus bersama-sama di pangkuan Abraham. Karena itu orang disalib ketika bilang pada Yesus, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja kedua kali, ingat aku. Yesus bilang, mulai hari ini engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Bersama Tuhan. Jadi bukan Firdaus yang tanah itu. Firdaus yang lebih bagus dari tanahnya Adam itu. Yaitu mana? Sorga. Jadi kita mau ketemu nanti. Yesus itu di Firdaus bukan tanah yang di Timur Tengah dulu. Kecil itu. Ada setannya di situ. Di Taman Eden Adam itu. Nanti kalau kita ke sorga tidak ada setannya. Indah, mulia. Tempat jalannya aja nanti di langit bumi baru emas. Di Taman Eden tempat jalan itu becek, tanah. Oke, Pak. Mantap, Pak, ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Masih ada satu lagi pertanyaan, Pak, di kolom chat. Monggo. Ya, izin bertanya, Pak, apakah dalam Yosua pasal 10 ayat 12 yang sudah kita bahas tadi itu, Pak, tentang menghentikan bulan dan matahari, bisa turut mempengaruhi jumlah hari yang 6 ribuan tadi, Pak? Terima kasih. Nah, itu hanya diminta Yosua untuk membasmi satu hari aja musuhnya. Bukan 1 tahun tidak bergerak atau 100 tahun. Itu juga dipakai orang. Ini ditahan oleh Yosua, itu tidak sampai 2-3 hari, 1 hari itu aja. Dipanjangin waktunya, mungkin jam 12 selama 6 jam. Matahari di jam 12 saja 6 jam. Supaya tujuannya bukan mau bikin apa. Tujuan supaya dendam
Yosua terhadap orang kafir itu yang menghambat orang Israel terbalas. Itu konteksnya. Baik, iya Pak. Sudah habis yang di kolom chat. Habis, oke. Nanti siapkan siapa yang menutup doa, siapkan siapa yang menutup doa. Sesudah ini ada 1, 2, 3 orang memberikan kesan supaya kita akan membuat lagi seminar seperti ini. Tapi saya mau closing dulu. Closing statementnya ada 3. 1, back to the Bible. Mau percaya tidak percaya kawan-kawan, kembali ke Alkitab. Pengetahuan yang sempurna kalau takut Tuhan. Orang yang tadi sudah kita bahas, ada juga nyeletuk yang kita kadang-kala kita baca buku mereka, orang itu tidak pernah terima Yesus yang mengatakan bahwa ada entitas Allah cipta dulu benda lalu disembunyikan, kemudian diperlihatkan. Itu tidak pernah ada karangan pada teolog-teolog Injili, itu ada pada orang liberal. Saya sudah baca bukunya. Saya punya buku mereka itu. Lalu menggantikan, kadang-kala ada menggantikan kata benda dengan kata sifat. Saya sudah telusuri. Jadi kembali ke Alkitab. Masih seorang Alkitab. Mari belajar Alkitab. Belajar Alkitab jangan sekedar belajar teologi dan eksposisi. Sentuh eksegesisnya. Eksegesis berarti bahasa asli. Bahasa asli di ST Agape terbuka. Majornya adalah bahasa asli. Jurusan PAK pakai bahasa asli. Kalau ada jurusan matematika pun kita pakai bahasa asli. Karena dasar dari semua kebenaran yang kita selidiki secara ilmiah adalah teks asli. Bukan terjemahan, bukan psikologi, bukan filsafat, tapi teks. Itu jadi primer. Perpustakaan sekunder. Pakar sekunder. Kalau kita pegang pakar, kita tidak tahu kalau kepegang pakar yang liberal, contohnya seperti tadi bahwa ada Adam sebelum Adam, itu berbahaya nih. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lindungi jemaat dalam arti Tuhan yang melindungi, ajar jemaat, konseling atau pastoral. Gembala harus dekat dengan jemaat. Jemaat kalau tidak digembalakan, dia menggembalakan diri sendiri di medsos. Nah, kalau jemaat lebih pintar dari kita, sementara kita khotbah, di bawah dia sudah bilang, saya sudah tahu apa yang dikhotbahkan pendeta ini. Dan tentunya kita upgrade lagi pengetahuan. Pengetahuan tadi Pak Joni bilang pengetahuan itu bertingkat dalam arti berkembang. Tambah. Yang D3 ambil S1, S1 ambil S2, S2 ambil S3, yang S3 ambil S1 lagi. Dan yang ketiga, mari dengan kita mengetahui kebenaran, pegang, memacu kita untuk melayani. Memacu kita untuk memuji Tuhan. Mengangkat Tuhan. Kadang-kala orang bilang, dokter juga mengangkat Tuhan, memuji Tuhan, tepuk tangan. Norak. Dokter itu nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Coba dokter gantungkan bumi di kehampaan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Kalau Yesus bisa, hanya dia bisa, gelar kita itu nggak ada apa-apanya. Karena itu kita angkat tangan atau angkat hati sembah Tuhan. Oke? 3 itu yang kita harapkan. Maka nama Tuhan dipermuliakan, kita terus melayani. Haleluya. Tuhan dipermuliakan. Mari ada 1-2 yang memberikan komentar.